104.7 Trijaya FM Surabaya. Halo, selamat siang pendengar Trijaya. Kita bertemu kembali dalam talk show bersama Asti Perbana Surabaya. Kali ini kita punya topik menarik, yaitu tentang pentingnya digitalisasi, tentang pandemi COVID-19 dan upaya meningkatkan literasi digital di sekitar kita. Dan narasumber yang sudah hadir lewat Zoom siang ini ada Bapak-Bapak dosen STI Perbana Surabaya, ada Pak Romi Ilham, juga Pak Haryadi Yutanto. Selamat siang Pak Romi, Pak Anto, apa kabarnya? Sehat semua ya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Selamat siang, sehat. Ya. Wina gimana? Sehat juga Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Siang ini ya juga teman-teman mahasiswa yang hadir siang ini ada Nabila dan Ervan. Gimana nih Ervan, Nabila pastinya udah kangen kuliah tatap muka ya, kangen sama Pak Anto sama Pak Romi juga kan ya? Pastinya Wina, pasti kangen banget. Tapi situasi belum memungkinkan untuk kuliah tatap muka. Termasuk talk show kita nih, belum bisa tatap muka talk show-nya. Tapi kita tetap bersemangat untuk berbincang-bincang dengan pendengar Trijaya. Karena itu saya mengundang Anda untuk bisa berinteraktif. Silakan telepon di 99241047 atau SMS dan WhatsApp di 0811 331047. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu literasi digital, saya mau ke Pak Anto juga Pak Romi dulu untuk membuka bincang-bincang siang ini. Sekarang ini sepertinya kita dipaksa ya untuk mengakses teknologi digital. Kalau nggak ada pandemi mungkin masih beberapa tahun lagi masyarakat menggunakan teknologi digital, tapi sekarang ini dari yang mungkin kemarin-kemarinnya masih gaptek, masih males-malesan belajar, tapi kondisi pandemi memaksa kita untuk mau tidak mau menggunakan teknologi digital. Pak Anto dan Pak Romi melihatnya seperti apa? Silakan, Pak Romi. Ya, jadi memang kalau sekarang ini ya mau tidak mau, jadi memang situasi keadaan kondisi ya kan, jadi memang bukan hanya di Indonesia juga, di luar juga mengalami hal seperti ini juga gitu kan. Jadi kalau saya ngelihatnya makanya ini dibutuhkan sebuah kemampuan literasi digital itu tadi ya, dibutuhkan kemampuan literasi digital yang merata di Indonesia ini, kalau di Indonesia bicara tentang Indonesia seperti itu. Ya. Pak Anto, masyarakat kita kondisinya background-nya begitu heterogen ya. Jadi heterogen. Bagaimana Pak Anto tadi menanggapi yang disampaikan Pak Romi? Pengennya bisa merata, tapi sejauh ini kondisinya seperti apa dalam pandangan Pak Anto? Jadi kalau dalam pandangan saya sebenarnya memang bentar ini koneksi saya lagi. Oke, tes. Ini kayaknya koneksi saya lagi ada bermasalah gitu ya. Jadi kalau pandangan heterogen saya lihat memang saat ini kalau kita lihat ya memang semua lini gitu ya, mulai dari yang kalau kita bicara di edukasi aja sebagai contoh, mulai dari teman-teman guru TK, guru playgroup semuanya dipaksa, dan itu awalnya yang mereka tergagap-gagap ya. Betul. Jadi kalau pada waktu itu saya dengar radio juga sama, di literasi digital awal itu adalah Zoom learning sebenarnya pada waktu itu, ya, konsep yang pertamanya. Saya bisa sampaikan bahwasanya ya semuanya adalah Zoom learning, walaupun saat ini kita sudah familiar. Mau tidak mau semuanya dipaksa gitu kan. Dari dipaksa itu semuanya jadi sudah terbiasa. Jadi habit yang sekarang dibangun ya udah, kita bukan hal yang luar biasa saat ini untuk salah satu konteks penggunaan Zoom seperti itu. Baik. Itu Mbak Wina. Baik Pak Anto. Saya ke teman-teman mahasiswa. Ervan, apa yang berubah kaitannya dengan teknologi digital ya, yang Ervan rasakan sekarang ini sebelum pandemi dan sekarang sudah berubah di masa pandemi? Perubahannya apa saja, Ervan? Ya, pastinya perubahannya sebelum masa pandemi sama sesudah. Yang sebelum biasanya contoh kayak informasi-informasi yang beredar di internet itu masih kayak itu aja.
sekarang kan banyak yang mengalihkan datanya maupun aktivitasnya itu sekarang di media sosial gitu. Kayak itu untuk aktivitas atau hanya untuk bersenang, tapi kan mulai banyak masa pandemi ini yang melakukan kegiatan di media sosial. Jadi perubahannya itu informasi-informasi, kayak informasi-informasi yang entah itu pun tidak ataupun hoax, nah itu sudah banyak. Jadi penting juga untuk semua masyarakat untuk memahami yang namanya literasi digital agar tidak menjadi sasaran empuk, kemakan sama informasi-informasi yang tidak benar seperti itu. Oke. Oh, Nabila, di keseharian apa yang berubah dengan semakin meningkatnya ya kebutuhan untuk mengakses teknologi digital, Nabila? Ya, kalau saya pribadi, karena saya sehari-hari kan sebagai mahasiswa pastinya di STI Perwakilan Surabaya. Yang paling kerasa itu ya saat kuliah kita tatap muka, nah sekarang kita pindah ke Zoom seperti ini. Terus ini bahan-bahan ajar yang biasanya kita menggunakan buku, ya kan, buku modul dari kampus, dari perpustakaan. Nah sekarang kita harus tahu bagaimana caranya mendownload e-book, terus gimana sumber-sumber yang benar-benar terpercaya seperti itu untuk kita mencari bahan ajar untuk kuliah seperti itu. Iya, nambah pinter dong berarti sekarang ya, Nabila Ervan. Amin, semoga. Amin, harapannya seperti itu. Oke, kalau gitu kita ke poin pertama. Apa sih itu literasi digital? Pak Anto bisa menjelaskan, Pak? Silakan, Oke, Pak jadi Anto. sebenarnya kalau kita baca konteksnya literasi digital itu kan sebenarnya adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu, gitu ya, kemampuan individu dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi digital, ya. Jadi untuk mengakses dan mengelola integrasikan informasi. Jadi kalau kita lihat terputus-putus, Pak Anto. Baik, bisa ditambahkan oleh Pak Romi? Iya. Jadi tadi kalau menyambung dari Pak Anto, jadi literasi digital ini dia kemampuan seseorang gitu ya dalam menggunakan teknologi digital ya, sebagai alat komunikasi, itu kemudian akses, ngelola, integrasikan, kemudian yang jelas ini dapat meningkatkan produktivitas gitu ya, ke arah yang positif tentunya gitu kan. Jadi berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat, seperti itulah kira-kira yang dimaksud dengan literasi digital. Seperti itu Mbak Wina. Ya, baik Pak Romi. Dan selanjutnya harapannya bahwa semua masyarakat ini melek ya teknologi digital, tapi tentunya masih ada masyarakat yang kurang memahami literasi digital di masyarakat. Ervan bisa menjelaskan apa sebabnya atau akibatnya kurangnya pemahaman literasi digital di masyarakat? Iya, yang pastinya kan untuk masyarakat yang kurang penyaringannya atau kurang mengevaluasi atau menganalisis informasi yang didapat, nah jadinya akan akhir-akhirnya ujung-ujungnya itu kena yang namanya penipuan, gitu, termakan berita hoax. Jadi nanti berita yang nggak benar, nah, tanpa adanya evaluasi atau analisis lebih lanjut dari masyarakat itu sendiri, maka bisa-bisa menyebar ke yang lain. Jadi akhirnya informasi yang tidak benar itu menjadi merata. Gitu. Iya, baik. Itu sungguh bahaya. Jadi harus ngerti ya, harus paham banget. Kalau Nabila punya contoh nggak pengalaman sehari-hari, bukan pengalaman sendiri juga mungkin, tetangga, teman, ada akibat yang dirasakan karena ketidakpahaman terhadap teknologi digital atau kurangnya pemahaman literasi digital, Nabila? Sempat ada seperti di WA keluarga itu kan biasanya ada share informasi seperti itu. Yang sering terjadi itu masalah COVID-19-nya sendiri, seperti jumlah yang positif. Lalu kan sempat ada masalah tentang ini cuma hanya akal-akalan pemerintah seperti itu untuk menutupi masalah ekonomi, masalah di dunia ini terkait pemerintahan, seperti itu.
Iya, jadi bisa terjadi kesimpang siuran informasi ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi pendengar Trijaya karena ini akan makin menarik, apalagi nanti kalau kita sudah mulai masuk ke 3 bentuk informasi yang beredar ya, ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Itu seperti apa, hoax itu seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Sekarang kita akan break dulu, tetap bersama kami. Pendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Dan silakan untuk Anda berinteraktif. Kita masih melanjutkan topik pandemi COVID-19 dan upaya meningkatkan literasi digital di sekitar kita. Penting untuk masyarakat memahami literasi digital supaya tidak menjadi korban dari begitu membludaknya informasi ini ya. Dan Ervan akan menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Dirjen Aptika, yaitu tentang misinformasi, disinformasi, juga malinformasi. Apa itu, Ervan? Ya, itu salah satu 3 bentuk informasi yang beredar pada saat ini. Karena kan banyaknya pengguna media sosial, pasti otomatis banyak juga informasi yang beredar. Ya. Ada 3 bentuk. Yang pertama itu misinformasi. Itu misinformasi kayak penyebaran informasi dari yang aslinya, tapi disampaikannya itu secara tidak sengaja salah. Maksudnya itu nggak tepat seperti yang aslinya. Jadi tidak sengaja menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang aslinya. Lalu yang kedua ada yang namanya disinformasi atau penyebaran informasi yang tidak tepat, yang bersifat destruktif secara sengaja. Ini sama kayak yang misinformasi. Bedanya yang disinformasi ini dilakukan secara sengaja, memang untuk mendestruktif seseorang atau mendestruktif target dari oknum tersebut. Baik. Lalu yang terakhir ada yang namanya malinformasi, penyebaran informasi faktual yang merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, ini sama kayak yang 2 tadi, bedanya kalau ini tuh memang menyebarkan informasi bukan dari aktualnya, tapi memang untuk berniat menjatuhkan seseorang seperti itu, kayak misal kepentingan pribadi atau bisnis gitu. Ya. Menjatuhkan produk seseorang bisa juga seperti itu contohnya. Menjatuhkan reputasi atau ya, bisa itu juga. Image atau citra seseorang, institusi begitu ya. Iya. Berarti kalau hoax masuk kategori mana? 3? Kalau hoax ini masuk ke 3, bisa ke 2. Kalau hoax, karena disengaja atau memang untuk merugikan suatu target atau seseorang gitu. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, baik. Saya ke Pak Anto. Bisa dijelaskan Pak Anto tentang tujuan dari gerakan masyarakat literasi berbasis digital ini? Oke, terima kasih Mbak Mina. Jadi memang informasi yang beredar kita lebih banyak saat ini adalah menggunakan gadget gitu ya. Otomatis di awal-awal pandemi ini kan penggunaan gadgetnya luar biasa. Bisa-bisa kita seharian karena kita harus berada di rumah. Nah, bagaimana kita menyikapi gitu ya. Jadi ada beberapa kemarin yang tadi sudah dijelaskan sama Evan gitu ya. Hoax itu masuk di yang disinformasi sama malinformasi gitu ya. Ada pihak-pihak memang yang sengaja kadang-kadang ya, sengaja untuk kepentingan pribadinya. Nah, di awal memang cukup mengkhawatirkan di awal-awal pandemi ya. Jadi banyak broadcast WA itu yang ini ada yang di sini terserang COVID, perumahan ini apa segala macam. Ini yang benar-benar di awal orang yang sebenarnya secara fisik dia sehat, tapi secara psikis jadinya bermasalah, takut, wah jangan-jangan saya udah ke sana, takutnya saya jadi kena COVID gitu ya. Nah, akhirnya sama pemerintah, pelan-pelan pemerintah juga menyebarkan informasi yang untuk mengantisipasi kaitannya untuk yang disinformasi dan malinformasi. Ya. Jadi sekarang pemerintah menggalakkan gitu ya. Jadi informasinya itu di website resmi. Jangan percaya ketika Anda menerima hanya broadcast, hanya cerita. Di sini kena COVID, tapi kita bisa lihat kok sekarang ada keterbukaan informasi gitu ya. Jadi dari Pemkot udah ada memberikan beberapa waktu lalu ada aplikasi gitu ya, kalau kita lihat kita radius berapa gitu ya, kita bisa ikut tahu di mana posisi-posisinya seperti itu. Sampai dengan untuk antisipasi supaya masyarakat juga nggak resah, tidak resah terhadap informasi-informasi yang memang dibuat gitu ya. Jadi
ya itu tadi yang disampaikan oleh Evan gitu ya, ada malinformasi memang, gitu ya, ada PSBB nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini, gitu ya. Tapi sebenarnya kita ya sudah biasa aja kan sebenarnya, informasi dari pemerintah resminya seperti ini, gitu ya, PSBB kita nggak boleh keluar rumah, segala macam. Jadi saya rasa dengan banyak pelajaran gitu ya di new normal ini semuanya jadi belajar, sehingga kita juga saat ini masyarakat juga sudah pandai dalam menyikapi informasi-informasi yang hoax seperti itu. Itu sih. Baik, saya ke Pak Romi. Pak Romi, sekarang ini kan masyarakat sepertinya pengen jadi yang terdepan begitu ya dalam menyampaikan informasi, pengen cepet-cepetan informasi yang dia dapat tidak lebih dulu diverifikasi, tapi langsung di-share. Harapannya sih dia menjadi orang yang paling cepat, paling hebat dalam membagikan informasi. Bagaimana dengan apa ya? Ini psikologis atau mental nih Pak Romi, masyarakat yang seperti ini. Bukan dicek dulu tapi main sebar aja. Iya. Jadi memang warga 62 ini ya, plus 62 ini emang sangat kreatif sekali ini warga plus 62 ini. Betul. Jadi informasi kalau bicara informasi memang harus ada istilahnya trigger barrier gitu ya, maksudnya maksudnya harus ada filternya di situ gitu ya, semacam filter. Jadi nggak hanya menerima berita terus kemudian langsung kita kita ambil, tapi harus share, tapi harus di filter terlebih dahulu, dicek dulu gitu kan. Soalnya banyak sekali seperti tadi kalau mama dicontohin sama Mas Ervan tadi kan ya, yang yang disinformasi segala macam itu kan ada semacam sekarang kita kenal mungkin istilah buzzer gitu ya, kayak gitu ya. Buzzer ya. Buzzer itu kan juga bikin motivator, kayak memotivasi orang juga. Jadi kesal gitu kan. Jadi ujung-ujungnya provokasi gitu. Ada juga pemakaian itu juga dengan adanya digital informasi juga larinya bisa ke kayak cyberbullying juga bisa masuk ke situ juga. Seperti itu. Sama bahasa Inggris saring sebelum saring. Oke. Baik, kita sudah mulai menerima respon dari pendengar Trijaya. Nabila dan Ervan nanti bisa bantu menanggapi ya. Ini dari Bu Hani di Surabaya. Saya hampir saja jadi korban hoax. Usaha saya nyaris terpuruk, gak ada pembeli gara-gara ada hoax yang beredar. Bagaimana cara menanggulangi informasi digital yang berbau hoax? Aduh, kasihan nih jualannya. Dari Bu Hani. Nabila bisa bantu Bu Hani supaya tidak jadi korban hoax. Kayaknya ada persaingan dagang juga sih di sini ya. Gimana Nabila? Ya menurut saya mungkin tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Anto ya. Mungkin setelah kita menerima informasi tersebut, alangkah baiknya kita tuh mencari ke website-website yang resminya agar kita tidak mendapatkan kesalahan informasi seperti itu. Ini dari sisi Bu Hani, supaya tadi pertanyaannya bagaimana menanggulangi, bagaimana supaya Bu Hani ini nggak jadi korban hoax gitu loh. Apa dia harus membagikan informasi yang menyangkal berita yang beredar atau gimana? Jadi dari sisi Bu Hani sebagai korban hoax. Oh iya, kalau misalkan Bu Hani ini kan memiliki usaha seperti itu, mungkin biasanya kan usaha itu punya media sosial. Nah, untuk menangkal hoax-hoax seperti itu mungkin dari media sosialnya Bu Hani sendiri, media sosial usahanya Bu Hani sendiri bisa mengklarifikasi yang sebenarnya itu seperti apa, dan mungkin bisa diperkuat dengan bukti-bukti yang ada untuk menangkal informasi yang salah seperti itu dari orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan usahanya Bu Hani. Baik, Ervan bisa menambahkan untuk Bu Hani? Ya betul. Tadi ada yang nggak ini menjatuhkan usahanya Bu Hani. Yang benar tadi katanya Nabila, kayak kita jangan termakan sama itu provokasinya itu. Kita kayak Bu Haninya itu harus bisa kembali memberikan informasi-informasi positif, seperti tetap menginfokan klarifikasi kalau memang dagangan ini itu seperti ini, misal sama yang
lawannya itu disebarin informasi yang nggak benar, iya dikontrol lagi, di branded lagi, informasinya diulang lagi jadi bentuk klarifikasi gitu. Oke. Jangan termakan sama itu informasi yang nggak benar itu tadi. Baik, black campaign harus dilawan dengan white campaign. Ya, Oke. Ya, nanti segmen berikutnya kita akan bahas tentang tantangan yang dirasakan masyarakat ya dalam penggunaan aplikasi atau media digital di masa pandemi ini. Juga apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk upaya menunjang literasi digital ini. Kita masih punya satu segmen lagi mendengar Trijaya, jadi silakan manfaatkan waktu yang ada, bisa berinteraktif lewat telepon di 99 24 10 47, SMS dan WhatsApp Anda bisa kirimkan ke 0811 33 10 47. Kami segera kembali. Terima kasih pendengar Trijaya, masih terus mengikuti talk show. Kali ini kita membicarakan tentang pandemi COVID-19 dan upaya meningkatkan literasi digital di sekitar kita. Masih bersama narasumber, dosen di STIA Perbanas, ada Pak Romi Ilham, juga Pak Haryadi Yutanto, dan teman-teman mahasiswa, ada Nabila dan Ervan. Dan sekarang yang akan kita bicarakan tentang tantangan ya. Tantangan apa yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi atau media digital di tengah pandemi ini. Saya mau ke Pak Romi untuk menjelaskan poin ini. Tantangan apa yang dihadapi masyarakat, Pak Romi? Halo, ya. Oke. Tadi tantangan di literasi digital ini, kalau dari sisi masyarakat ini Mbak Wina ya. Ya. Mungkin dari sisi masyarakat. Kalau dari sisi masyarakat, mungkin dari sisi masyarakat bisa dari harganya kuota internet yang ini ya, yang tidak murah gitu ya. Terus kemudian juga bisa juga infrastruktur juga bisa ya. Jadi mungkin pemerataan jaringan internet ini di Indonesia mungkin sudah mencapai pelosok, cuman belum merata juga gitu. Mungkin saudara-saudara kita yang di Papua itu mungkin belum bisa menikmati teknologi digital ini, salah satunya internet seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Wina. Jadi mungkin banyak provider yang bisa harga internetnya. Tapi sekarang kok saya lihat sudah mulai banyak promo nih waktu COVID ini. Ada banyak paket promo gitu ya. Ya alhamdulillah itu bisa meringankan teman-teman mahasiswa, masyarakat seluruh juga. Seperti itulah. Iya. Jadi masyarakat bagaimana Pak Romi harus bersikap kalau misalnya tadi koneksi internetnya masih jelek atau dana juga terbatas ya untuk bisa beli pulsa, beli paket data, atau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya mungkin masyarakat bisa kalau sama yang saya alami ini ya, saya alami juga. Kalau saudara saya itu dia urunan itu. Jadi kalau semama pakai wifi, jadi mama di perumahannya itu dia wifi-nya dipasang sentral, sudah bisa pakai di beberapa rumah, terus kemudian urunan bayar bulanannya seperti itu. Seperti itu yang dilakukan, salah satu caranya seperti itu. Jadi bisa nggak terlalu mahal dan bisa mengakses internetnya nggak perlu berlangganan yang paket berapa giga gitu kan, bisa unlimited seperti itu Mbak Wina. Wah, ini boleh ditiru ini ya. Jadi beban membayar internet itu ditanggung bersama-sama ya, di komunitas atau di masyarakat. Nah sekarang tentunya perlu campur tangan pemerintah ya, khususnya Kemenkominfo ini untuk melakukan upaya menunjang literasi digital untuk masyarakat. Apa saja yang sudah dan harus dilakukan Pak Anto dari Kominfo ini? Oke, baik. Jadi apa saja tadi udah disampaikan sebenarnya sama Pak Romi, pemerataan sebenarnya. Baik. Jadi beberapa waktu lalu memang ada sedikit cerita teman-teman memangnya di daerah, khususnya mahasiswa yang di luar Jawa gitu ya, masih mengalami kesulitan sebenarnya. Gitu ya. Mungkin paket data ada, cuman infrastrukturnya memang kurang mendukung seperti itu. Itu yang jadi catatan pertama untuk Kominfo. Ada PR juga buat Pak Menteri, Mas Menteri itu ya. Itu yang jadi PR utama setelah kita menerapkan ada pandemik, kemudian
kuliah daring, belajar daring dari rumah, itu yang jadi catatan utama, bahwasanya kita belum menyeluruh infrastruktur itu sama. Memang kita saat ini merasakan infrastruktur yang fine-fine saja karena kita ada di Pulau Jawa seperti itu ya, di kota itu ya. Nah, itu yang jadi catatan pertama. Kemudian saya juga merespon sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Romi. Ya. Nah, seharusnya pemerintah pun juga sama. Jadi yang sudah digalakkan pemerintah saat ini adalah membagikan paket kuota gratis ya, kepada guru dan teman-teman mahasiswa, siswa semuanya mendapatkan paket gratis. Itu adalah salah satu bentuk wujud keterlibatan pemerintah dalam mendukung pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian satu lagi yang harus lebih ditingkatkan adalah penyebaran isu-isu tadi ya, isu-isu hoax apa segala macam, ini yang jadi catatan utama karena kita cenderung saat ini lebih banyak informasi itu didapatkan dari gadget gitu ya, sosial media apa segala macam. Malah sekarang kita jarang melihat TV, nonton TV itu udah malah jarang gitu ya. Lebih banyak sekarang. Kalau dulu kita ngiklan ya Mbak, ngiklan di TV itu kan luar biasa mahal ya. Iya. Nah, sekarang di literasi digital sekarang, di bisnis digital sekarang kita buat video, mau mau ngiklan di IG Ads, mau apa, itu biayanya cukup sangat kompetitif ya, jadi masih terjangkau seperti itu. Jadi ini sebenarnya sebagai momentum, peluang bagi kita semua untuk di literasi digital ini, bagi kalau kita mau lihat dari sisi bisnisnya gitu ya, dari sisi usahanya. Jadi nggak pandang bulu saya dosen, ada anak SMA, ada anak ini yang pokoknya mereka bisa buat ide kreatif yang di literasi digital, entah buat video, entah buat TikTok ya. Kalau buat TikTok yang followernya banyak, udah menghasilkan uang juga. Nah, ini sebenarnya sebagai momentum sebenarnya. Itu sih kalau dari saya sebenarnya. Jadi tantangan ini akan menjadi sebuah peluang sebenarnya. Itu yang dari sisi positif yang saya lihat seperti itu. Baik, termasuk Pak Anto ya, ini sudah menjadi YouTuber. Mau diinformasikan juga channelnya di sini, Pak Anto, siapa tahu bisa nambah subscriber. Ya, itu kan sambil menyelam minum air aja, Mbak. Sambil menyelam ngopi-ngopi sambil gitu menyelam, ya. minum air, di dalamnya ada kopi, ada ikan, ada apa segala macam ya. Udah, sambil menyelamnya seperti itu. Kan melihat dari segi peluangnya seperti itu. Gitu sih, Mbak. Channelnya apa untuk channelnya? Channelnya boleh Pak diinformasikan. Malu-malu. Ya, channelnya ada di Haryadi Yutanto gitu ya. Jadi nanti kalau di Google udah muncul. Gitu ya Pak Romi ya. Jadi kalau kita ngomongnya sama Pak Romi, SEO namanya ya. Iya. Mungkin ada giveaway yang subscribe mungkin Pak Anto. Udah, nanti kita bahas sendiri. Itu Ervan sampai ketawa-ketawa. Waduh, bisa kalah ini mahasiswanya nih sama dosennya ya. Dan ini ada apa ini? Ini agak-agak curhat ini dari Bu Desi. Saya masih kurang nyaman ya dengan teknologi digital sekarang ini. Kalau saya masih yang daripada beli online, lebih baik belanja langsung daripada ketemu via internet, via Zoom, saya masih nyaman untuk bertemu langsung. Bagaimana? Ini wajar atau menunjukkan saya kurang beradaptasi? Banyak loh yang kayak gini, kayak Bu Desi ya. Boleh ditanggapi Nabila, Ervan? Bu Desi itu masih nggak nyaman dengan teknologi digital sekarang ini. Apalagi masa pandemi kayaknya dipaksa gitu ya, mau nggak mau ya. Gimana Nabila, Ervan? Ya, kalau menurut tanggapan saya untuk Bu Desi, ya sebenarnya kita harus harus menyadari memang kita ini harus ada perubahan seperti itu. Kalau ya? Iya, mau nggak mau, karena ya seperti kita ketahui, karena COVID-19 juga masih tinggi, kan akan membahayakan Ibu Desinya sendiri jika Bu Desinya keluar rumah, seperti itu. Jadi mungkin bisa dibiasakan sedikit-sedikit dari sekarang, tidak apa-apa, mungkin mencoba belanja online, seperti itu. Sebenarnya enak nih Bu Desi untuk belanja online, kita hanya di rumah saja. Nabila nih, enak belanja online. Iya, karena saya juga sering seperti itu. Jadi enak, kita hanya di rumah saja, hanya klik, terus transfer, barangnya langsung nyampe di rumah, seperti itu. Iya, dikit-dikit ada yang teriak paket, nanti tetangga sebelah lagi paket, yang belakang lagi paket, gitu ya. Ervan, gimana nih Bu Desi, kok masih belum nyaman ya dengan kehidupan ala digital sekarang ini? Iya, jadi gini Bu Desi, kan sekarang ini banyak sekali kayak hal-hal yang baru itu memang lewat pertama itu
dari internet, maksudnya dari media sosial. Jadi kalau Desi mau beli-beli barang, kalau yang maunya offline cuma adanya barang-barang aja. Tapi kalau di online itu banyak variasi atau barang-barang baru yang nggak diketahui sama Bu Desi. Mungkin harganya juga nanti bisa bersahabat gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri semakin majunya zaman ini emang teknologi harus tetap ini bisa juga gitu. Gitu ya. Iya. Baik. Nah, poin terakhir saya ke Pak Romi dan Pak Anto. Gimana ya memotivasi masyarakat ini supaya semakin pinter? Jadi era digital sekarang ini mau tidak mau kan kita harus belajar, minimal tidak gaptek ya, harus pinter menyaring informasi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar era sekarang ini masyarakat makin cerdas, makin pandai menggunakan teknologi digital, makin meningkat literasinya. Gimana Pak Romi? Oke, jadi gini, kalau bicara motivasi ini ya, motivasi ini kan ada dua sebenarnya, motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik ya, ada motivasi dari dirinya sendiri sama motivasi dorongan dari luar gitu kan. Kalau motivasi dari dorongan diri sendiri ya, dan motivasi intrinsik maksud saya itu motivasi dari dorongan diri sendiri. Jadi kita harus maksudnya menyadari bahwa haus akan ilmu ya, harus akan pengetahuan itu tadi, sehingga kita mau belajar seperti itu. Sementara motivasi secara ekstrinsik tadi kita bisa dibilang segala lapisan masyarakat, maksudnya gini, sebagai paling nggak lingkungan paling kecil itu ya, keluarga gitu kan, itu harus bisa dibilang seperti memotivasi, mendorong, saling mendorong di keluarga tersebut untuk menggunakan literasi digital, maksudnya teknologi digital, internet dengan cara bijak. Soalnya seperti gini, teknologi digital ini harus digunakan secara bijak dengan adanya seperti salah satunya internet. Jangan malah nonton drakor gitu ya. Belanja online sampai boros gitu ya. Terus kemudian jogetnya makin kenceng di TikTok kayak gitu. Tapi harus digunain dengan bijak, memang gunain bijak, karena di internet ini banyak yang positif dan negatif, semua campur semua di situ, kita harus pintar-pintar pilah seperti itu. Oke. Pak Anto menambahkan bagaimana pandemi ini melahirkan masyarakat yang cerdas ya, makin meningkat literasinya dalam hal teknologi digital, Pak Anto. Kalau saya melihat bahwasanya sudah sangat cerdas gitu ya, luar biasa. Kalau kita melihat dari sisi gitu ya, dari yang sampaikan, dulu nggak susah loh pakai Zoom. Betul, betul, nggak ada yang bisa ya dulu ya. Itu, nggak ada yang bisa, susah. Jelaskan itu susah. Bener, Coba kalau sekarang ditanya, udah ya kita Zoom ya, udah langsung connect, udah biasa aja, gitu kan. Artinya yang dulunya tidak bisa melihat, kok bisa ya di TV itu bisa kita keluar banyak video conference gitu ya. Nah kita lihat gimana ya gitu ya, kok bisa gitu ya. Nah kita taunya video conference ya cuman WA call gitu biasa aja kan. Nah sekarang kita udah pakai medianya Zoom gitu ya, sudah familiar lah dengan hal yang itu yang pertama. Jadi kemudian kita juga menghadapi yang new normal. Awalnya jadi aneh kalau saya merespon menambahkan Bu Desi, awalnya aneh belajar kok sambil daring gitu ya, nggak ketemu tatap muka, agak susah. Tapi lama-kelamaan kita juga sudah terbiasa, karena dipaksa itu jadi terbiasa seperti itu. Jadi ya kita benar-benar sebenarnya masih banyak peluang sebenarnya di pandemi ini dengan kita memanfaatkan teknologi. Coba kalau kita lihat tadi saya sampaikan berkali-kali, kita ini sekarang sumber informasinya yang kita tidak bisa lepas sebenarnya ada dari gadget sebenarnya. Nah, ini jadi satu peluang gitu ya. Kalau mau apa-apa lihatnya di gadget. Mau apa nyarinya di gadget. Gitu ya, kayak bangun tidur lihat gadget dulu bisa jadi seperti itu. Nah, itu jadi sebagai peluang kalau saya melihatnya dari peluang bisnisnya luar biasa sebenarnya. Baik. Jadi ada banyak peluang sebenarnya. Seperti itu. Iya, jadi memang kita berharap bahwa pandemi sekarang ini, kondisi sekarang ini bukan membuat kita terpuruk ya, tapi kita juga menjadi cerdas memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Dan pendengar Trijaya, itu adalah akhir dari bincang-bincang kita siang ini. Terima kasih untuk semua narasumber, Pak Romi, Pak Anto, Nabila, juga Ervan. Terima kasih semuanya.
Ya, dan terima kasih Mbak Wina. Terima kasih Mbak Wina. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Hervan, Mbak Nabila, Pak Anto, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Romi, Pak Anto. Terima kasih. Ya, juga untuk Anda pendengar Trijaya, terima kasih kebersamaannya. Jangan pernah lewatkan talkshow bersama Asti Perbana Surabaya. Saya Wina Alifa mewakili tim yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sehat selalu, selamat siang, dan sampai jumpa.